Ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi topik untuk siang hari ini atau sore hari ini adalah terkait persiapan dan pelaksanaan survei tanah. Nah, persiapan survei tanah itu apa yang perlu dilakukan? Tolong yang speakernya on, di mute ya. Jadi persiapan survei tanah itu yang harus kita siapkan pertama kali adalah fisik dan mental. Fisik ini terutama kalau kita mau survei itu kan biasanya sudah ada ancang-ancang berapa lama kita di lapangan. Ya, di lapangan, misalnya survei gambut itu bisa 1 bulan full atau lebih malah. Ya, mempertahankan 1 bulan itu nggak gampang. Dan secara psikis, fisik, mental itu akan teruji pada 3 hari pertama. Jadi 3 hari pertama itu bisa nggak enak banget, atau mungkin terlalu ngebut juga bisa, sehingga nanti hari keempat itu drop, gitu ya, drop. Atau 3 hari pertama itu terasa nggak betah, gitu ya, karena jauh dari kebiasaan sebelumnya, biasanya di kos, biasanya di rumah, ini di base camp, mungkin dengan fasilitas yang sangat minim, ya. Fasilitas itu misalnya ya rumah penduduk kadang nggak ada sinyal, nggak ada AC, ya nggak ada kipas, dan mungkin tidur juga seadanya, tidur kayak pindang gitu ya. Jadi apa namanya, kayak ikan asin itu ya. Jadi jejeran begitu, kadang nggak ada kasur, hanya tikar ya. Dan kadang nyamuk juga ya, mungkin nggak ada hiburan lain dan sebagainya. Jadi 3 hari pertama itu waktu penyesuaian secara fisik dan mental gitu. Nah, untuk secara fisik ini yang disarankan sebelum kita survei setiap hari dilakukan peregangan atau pemanasan secukupnya. Minimal stretching ya, stretching, peregangan kaki, tangan karena nanti kan jalan sehingga jangan sampai nanti terjadi kram. Termasuk juga kram perut ya. Kadang-kadang kan terjadi kram perut segala itu yang perlu diwaspadai, apalagi kalau kejadiannya di lapangan. Nah, yang penting juga pastikan badan dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Stamina juga harus dijaga ya. Jangan sampai kadang-kadang survei itu begini. Saat karena merasa kumpul dengan teman-temannya, riang gembira, malam itu yang harusnya buat tidur tapi buat begadang. Kalau bisa jam 9 malam maksimal itu sudah harus tidur. Nah, masalahnya adalah ketika kita di lapangan bukan begadang dalam arti ngobrol ya. Kadang-kadang banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, seperti identifikasi sampel, apakah sampelnya itu lengkap seperti yang diambil tadi, mungkin di lapangan tadi ada sampel yang belum diberi label, atau mungkin kuesionernya belum diisi semua, karena tadi di lapangan buru-buru, atau mungkin ke lapangan tapi yang ditanya nggak ada gitu, sehingga harus kita interpretasi kalau kondisi kayak tadi itu cocoknya kondisinya seperti apa, vegetasinya apa tadi yang tumbuh, lalu tadi genangannya tadi kelupaan kayaknya belum diukur tadi genangannya berapa senti dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan pada malam. Mungkin mau survei masih enak ngobrol ya, tapi hari pertama, kedua, ketiga, nah mulai hari keempat itu terjadi apa ya, penumpukan sampel, penumpukan data yang belum diinput. Jadi banyak pekerjaan di lapangan itu bukan sekedar ke lapangan sampling, tapi pemilahan sampel, tabulasi data gitu ya. Belum lagi kadang-kadang input data GPS ke komputer gitu ya. Dan banyak lagi, dan bahkan nanti di situ kadang-kadang kita kekurangan apa ya, kekurangan makan ya, untuk gizi juga kurang. Jadi harus pandai-pandai memanage gitu. Dan yang harus terpenting lagi adalah mental. Nah, mental ini ketika ke lapangan kadang-kadang emosi itu muncul ya, karena kelaparan, kurang tidur, ketersinggungan menjadi tinggi. Nah, ini makanya surveyor itu harus tahan banting, tapi juga tahan terhadap godaan emosi yang tidak perlu. Gitu. Jadi malah lucu kalau survei ternyata di lapangan malah berantem sama temennya sendiri. Gitu ya. Terus jagalah juga kekompakan tim. Jadi kekompakan itu kan pakai slogan, kalau Anda mungkin selalu memakai istilah one for all for one, itu ya itu kan istilah penyemangat di kampus gitu. Tapi kalau
Di lapangan itu ya istilah saya kalau di survei itu pergi pulang harus bersama gitu ya. Hargai kelebihan teman dan jangan eksploitasi kekurangan teman. Kadang-kadang kan kalau di lapangan itu karena kumpul seumuran itu sering terjadi olok-olokan gitu ya. Yang gendut dikatain gendut gitu, atau mungkin kata-kata kotor gitu, yang kurus katain kurus, atau mungkin saat tidur bareng itu kok karena capek itu kan kadang-kadang yang suka dengkurnya keras banget sehingga dijadiin bahan apa namanya perundungan ya istilah sekarang ya, diolok-olok gitu, itu nanti bisa memecah belah tim gitu. Jadi kita harus menjaga semangat bersama. Juga patuh pada pimpinan ya. Kalau Anda kan di kampus belajar senioritas misalnya, patuh pada pimpinan. Jadi pimpinan misalnya menyuruh ini. Kadang-kadang tim juga di oplos ya. Belum tentu si A dan di si B timnya itu, kadang-kadang si A digabungkan dengan si C. Karena kadang-kadang tim itu setelah berangkat 3 hari kan ketemu ritmenya. Misalnya target harian itu harusnya 10 titik per tim, ternyata kok ada satu tim cuma dapat 5 gitu. Nah, masalahnya di mana? Setelah diselidik, oh ternyata mereka lambat semua, makanya harus dioplos dengan tim yang lain. Kemudian pelajari juga sosial budaya masyarakat. Jadi jangan sampai di lokasi itu kita membuat masalah gitu loh. Mungkin kurang sopan santun, atau mungkin karena surveyor itu cowok-cowok gitu ya. Kebetulan ada orang kampung kok ceweknya cakep gitu, goda-godain atau apa sampai membuat stabilitas apa kacau gitu kan. Ada pemuda kampung yang nggak terima, nanti bisa berantem dan sebagainya. Itu jadi masalah yang tak terduga, bisa hancur nanti misi surveinya gitu. Jadi tolong ditahan selama misi, jangan macam-macam. Kalau toh misalnya tim survei itu terdiri dari cowok cewek ya, tolong biasanya saya membuat aturan dilarang terjadi cinta lokasi. Ya namanya tidur bareng kadang-kadang dalam satu barak, satu base camp ya, walaupun kamar berbeda, tapi sehari, 2 hari, kadang seminggu, 2 minggu itu kan namanya lain jenis ya, ada rasa suka, apalagi mungkin kok berangkat satu tim, itu kan jangan muncul seperti itu. Nah, itu harus larangan keras itu. Nanti kalau setelah survei selesai, kembali ke kesatuan masing-masing, mau ada rasa yang mau dilanjutkan itu silahkan, tapi selama pelaksanaan itu tidak boleh. Ya, dan juga kriminalitas seperti mencuri, ya, mencopet atau tidak hormat pada orang, ya, dan sebagainya. Nah, perlengkapan pribadi ini penting ya, adik-adik sekalian. Kalau Anda survei itu bawa yang praktis-praktis. Contoh misalnya begini, kalau survei ternyata tidak memungkinkan untuk mandi 3 hari karena air terbatas, misalnya di lahan gambut itu kan airnya berwarna kecoklatan, itu kadang kalau mau mandi kan risih gitu ya. Ya sudah bawa antiseptik, apa tisu basah antiseptik itu dioles-oleskan, maaf ya, di sela-sela paha, sela-sela ketiak apa yang biasa keringat dan bikin gatel itu ya bisa di sementara untuk meredam. Jadi Anda bisa mandi 2 atau 3 hari sekali gitu ya. Bahkan apalagi kalau Anda harus surveinya itu nginep di hutan gitu, nginep di tenda, tendanya gantung, flying camp. Nah itu kan juga nggak mungkin mandi juga gitu ya, nggak mungkin mandi lah, itu harus pakai perlengkapan pribadi, makanan, minuman. Paling tidak survei itu harus membawa minuman untuk 2 hari ke depan sekali berangkat. Kalau itu jalan kaki dan rutenya jauh ya. Terus bawa makanan yang tidak mudah basi gitu ya, bawa makanan kering yang berat-berat, yang ringan tapi berat, maksudnya mengenyangkan gitu ya. Kalau suplemen bila perlu dibawa juga. Nah, pakan lapangan ya, kadang-kadang lapangan itu nanti kan pakainya bisa basah, bisa terendam, bisa apa. Cari yang tidak mudah robek, mudah kering ya, topi lapangan, sepatu lapangan ya, atribut-atribut lain, warna-warna yang mungkin menyolok ya. Kadang kan ketinggalan, terus dari jauh harus kelihatan, misalnya warna kuning emas itu kan kelihatan dari jauh gitu ya. Tas lapangan ya, berisi buku, peta ya, makanan dan sebagainya. Nah, base camp macam-macam ya. Base camp itu bisa rumah, tenda, goa, ya. Kemudian diharapkan base camp itu dibuat senyaman mungkin untuk istirahat. Ya tentu ya tidak senyaman kalau di hotel gitu ya. Nah, biasanya ada ruang tidur, ruang diskusi, ruang tabulasi data, ruang analisis lapangan kalau ada. Itu kan nanti kalau analisis lapangan ada netes-netes bahan kimia segala, kan nggak boleh campur dengan tempat tidur gitu ya. Kemudian kapasitas tempatnya, misalnya cowok mana, dewek mana, atau kalau cowok semua ya dibagi, satu kamar ini muat berapa, 4 orang, yang di sana berapa, di sini mungkin bisa di kasur, sana mungkin harus lesehan, harus di atas tikar dan sebagainya.
Kemudian obat-obatan ini yang terpenting adalah bagi para surveyor itu apa sih penyakit bawaannya gitu. Biasanya kalau yang umum ya flu, demam gitu ya, betadin untuk luka-luka gitu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan kayak perban dan sebagainya. Nah, ini yang harus disiapkan. Atau obat-obatan yang sifatnya punya penyakit khusus ya. Walaupun memang sebaiknya yang surveyor yang punya penyakit bawaan itu nggak boleh survei gitu. Misalnya, tapi kalau terlanjur ke lapangan ternyata asmanya kambuh atau mungkin jantungan dan sebagainya itu harus, atau kram perut dan sebagainya itu harus disiapkan apa-apa yang perlu disiapkan gitu sehingga aman. Nah, alat yang dibawa itu kan ada alat-alat yang misalnya peta, bor tanah, bor gambut itu lebih berat ya, potong-potongannya banyak. Satu bor gambut itu bayangkan kan itu bisa untuk ngebor 10 meter. Jadi biasanya dipotong-potong per 1 meter, artinya ada 10 batang. 10 sampai 11 batang dibuat dari stainless steel itu ya nggak ringan juga gitu. Jadi ada bor gambut atau borlis, kuesioner, kompas, klinometer gitu ya, altimeter, klino untuk kemiringan lereng, alti untuk ketinggian tempat, belati untuk mengukur kekerasan tanah, meteran untuk solum ya, soil mansell gitu, kemudian pH stick. Jujur saya lebih percaya pH stick daripada pH meter kalau ke lapangan, karena pH meter tuh kadang-kadang kalibrasinya bisa error, tapi kalau pH stick itu karena sekali celup itu biasanya akurasi tinggi walaupun tidak begitu detail gitu ya. Kemudian cepuk plastik untuk mengukur pH, pipet kaca biasanya untuk netes-netes bahan kimia, karet gelang untuk membungkus sampel, ya plastik bening untuk sampel yang agak tebal kayak plastik es begitu. Kemudian spidol permanen ya, spidol permanen untuk nulisi, kamera kalau sekarang bisa pakai HP ya, bisa pakai HP, alat komunikasi bisa HP, dan yakinlah bahwa di lokasi survei itu kadang-kadang sering nggak ada sinyal, jadi bawa paling tidak 2 HP ya, misalnya XL dengan simpati atau apalah yang kira-kira di situ sinyalnya kuat. Kemudian bahan kimia. Nah, ini bahan kimia juga harus hati-hati karena dia harus dipisahkan. Ya, kalau Aquades sih masih aman, tapi kayak H2O2 ya, KCl, HCl itu yang harus diamankan. Kemudian peta tematik ya, peta tematik itu biasanya pegangan untuk survei kita ke lapangan kan ada peta. Kalau dulu peta rupa bumi, nah sekarang peta-peta itu bisa dari olahan ArcGIS jadiin peta tematik, menunjukkan titik yang mau disurvei, lokasi lintang bujurnya, targetnya. Nah, sebelum berangkat biasanya surveyor itu akan menentukan rute perjalanan. Titik hari ini mau dicapai berapa, 10 kali 10 titik, lalu dari mana ke mana itu harus diputuskan gitu ya. Sehingga itu mempengaruhi strategi juga. Kadang jarak antar titik ada yang nggak sama. Jadi kadang jarak antar baris titik itu bisa 500 meter kalau di gambut, kalau antar titik itu bisa 250. Nah, ini harus ditentukan kita mau menjaring lewat mana. Nah, pembagian kelompok survei, intinya adalah kelompok survei itu mempertimbangkan banyak hal seperti kemampuan surveyor, fisik, kondisi medan, karakter, ya, untuk saling melengkapi dan sebagainya begitu. Nah, yang satu lagi, pelaksanaan survei ini kelihatan nggak dari situ? Nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ini pelaksanaan survei itu biasanya diawali dari survei pendahuluan. Pendahuluan itu orientasi, Mas, Mbak ya. Ya kalau bahasa guyonannya begini, sebelum si cowok itu apel pada rumah si cewek, dia keliling dulu gitu, melihat dari jauh rumah si cewek itu di mana gitu ya, daripada nanti Sherlock ternyata nyasar kan malu-maluin. Jadi udah survei duluan, oh di sana, oh iya dari jauh kelihatan oh bapaknya kayaknya galak itu gitu kan. Waduh, ternyata di depan rumahnya ada anjing penjaga dan sebagainya. Jadi harus strategi apelnya seperti apa nih gitu. Bawa makanan untuk anjingnya atau apa kan gitu. Kira-kira guyonnya seperti itu. Nah, kalau survei pendahuluan itu orientasi lapangan untuk melihat. Jadi awalnya kan desk study ya, dari kita lihat data. Oh, kalau kondisi begini, ini kayaknya terjal ini. Wah, kemiringannya begini nih. Wah, ini bisa pakai motor nih. Oh, nggak bisa, ini harus jalan kaki dan sebagainya. Itu survei pendahuluan itu untuk mengukur kekuatan. Metode survei yang tertepat seperti apa, dibagi berapa tim, lalu kalau perlu base camp-nya nanti ditempatkan di berapa titik gitu. Base camp itu kan dicari lokasi strategis yang terdekat dengan semua wilayah survei gitu. Nah, kalau itu ditentukan seperti itu, maka kita akan lebih mempercepat pelaksanaan. Nah, survei utama adalah titik pengambilan sampel.
sampel adik-adik sekalian itu boleh saya katakan ada beberapa jenis sampel ya. Kalau Anda surveinya itu untuk kebutuhan klasifikasi tanah atau pedologi, maka sampling itu dilakukan pada deskripsi profil tiap tiap lapisan diambil. Jadi satu titik, satu profil tanah bisa 4 sampai 5 sampel ya. Tapi kalau Anda tujuannya survei kesuburan, biasanya kan sampel itu diambil yang atas saja. Ya di atas saja, kadang-kadang malah dikomposit. Jadi di satu titik lokasi kita ambil bor 5 titik gitu ya, 4 penjuru mata angin, satu di pusat, kemudian dicampur, lalu diambil sekilo atau setengah kilo gitu ya. Atau kalau bor gambut itu kadang-kadang tergantung perintahnya. Kadang-kadang suka ada perintah yang dianalisis dua lapisan, lapisan atas pertama dan lapisan bawahnya. Itu yang tergantung bagaimana survei itu tipe pengambilan sampelnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian pengambilan sampel ini Anda harus memahami juga kalau bor sampel cara ngambilnya bagaimana, kalau yang profil biasanya diambil sampel yang lapisan paling bawah dan sebagainya. Jadi kalau ikut mata kuliah survei tanah ini harusnya sudah paham tentang dasar-dasar ilmu tanah, tentang apa namanya deskripsi profil tanah gitu ya, cara samplingnya dan sebagainya. Nah, waktu pengambilan sampel yang baik itu kapan? Ya, bagusnya pagi hari dan bagusnya juga sampel itu secepat mungkin sampai ke lab untuk dianalisis. Nah, tergantung ini analisisnya mau di lapangan ataukah di laboratorium. Nah, penentuan titiknya bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kan kita sudah diberi petunjuk belum nyampe gitu. Makanya kita harus mencari titik-titik akurat yang masih dalam toleransi. Seperti kalau dalam survei gambut, maka titik itu kan ada area, misalnya titiknya di sini gitu ya. Maka kekeliruan itu masih boleh dengan rentang jarak misalnya 50 meter misalnya dari titik yang seharusnya. Itu ada ketentuan yang berlaku. Kadang-kadang kan kalau sudah jalan capek, ya Allah kita mau ke sana masih jauh banget gitu. Bisakah kita ngambil di sini saja? Ternyata itu area yang diperbolehkan ya bisa. Tapi kalau belum nyampe ya nggak boleh. Karena kalau nggak boleh nanti GPS-nya juga menunjuk lokasi yang bukan seharusnya, nanti keliru dan bisa disuruh sampling ulang ke lapangan gitu ya. Nah, metode pengambilan sampel tadi, ini sampelnya kita dalam menentukan sampling ini ada yang model pertama adalah transect. Anda lihat ini kalau model ini adalah peta kontur begitu, yang rapat ini merupakan kerucut bukit, maka titik yang mewakili apa? Kalau transect itu titik yang segaris dengan lerengnya. Jadi ada titik di bawah, di lembah, di lereng misalnya 2, kemudian di dekat puncak 1. Nah, keuntungan sampling ini, transect ini adalah samplingnya nggak banyak, jumlah sampelnya nggak banyak. Tapi kalau sistem grid itu di model rajangan, jadi ada peta dirajang, pokoknya jarak 500 meter harus disampel gitu ya, disampling gitu ya, diambil. Kayak survei gambut itu pakai sistem grid gitu. Atau grid terkontrol ini jarak antar titik ini nomor 1 dan 2 adalah sistem gridnya. Tapi kan ternyata di antara dua titik ada lembah nih atau ada bukit. Nah ini perlu dikontrol dengan satu titik tambahan karena ini biar ada titik yang mewakili di lokasi ini. Gitu. Kira-kira begitu. Nah ini yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana persiapan dan pelaksanaan survei. Tentu setiap survei itu beda tergantung tujuan surveinya apa. Seperti yang kemarin saya katakan, ada survei sosial, ada survei politik, ada survei pertanian, ada survei gambut, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, dari materi ini silahkan kalau ada pertanyaan saya buka sesi diskusi. Silahkan. Yuk, siapa? Yuk, yang tadi belum nanya. Husna, Novembiani, November mau ulang tahun. Husna, Iya, Pak. mau nanya apa? Pengen survei kah? Kemana kah? Belum ada, Pak. Husna di mana ini? Di Jogja. Jogja. Kalau orang Jogja biasanya kalau disuruh survei luar Jawa berat, apalagi perempuan ya. Oke, yang cowok nih. Cowok Rio Putra. Ya, Wak. Ya, di Jogja juga.
Bukan, Pak. Saya yang dari Bagaralam, Pak, Sumatera Selatan. Oh, Pakar Alam. Kalau Sumatera Ya. sih, asal lokasi Sumatera, siapa? Saya berani Pak, begitu kan. Pakar Alam. Ya, Rio. Sandy Dwi. Silakan kalau Siap, Pak. hmm, bagi yang sudah siap-siap mau nanya, silahkan ya. Saya kan manggil-manggil itu kan untuk mancing aja. Sandy Dwi, Sementara belum, Pak. belum. Oke. Faris UPNVY. Ini Faris Akbar atau Faris apa nih? Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau Izin bertanya, Pak. ya, Isna, silahkan. Misal saat melakukan survei, terus ternyata di tengah-tengah survei itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Misal hujan deras gitu, Pak, atau banjir, atau kebakaran, atau ternyata terjadi longsor yang mungkin bisa ngerubah sifat tanah tersebut. Itu nanti gimana ya, Pak? Yang Terima jelas kasih. bukan, ya, makasih ya Mbak Isna. Yang jelas bukan ngerubah sifat tanah, tapi akan menghambat pekerjaan survei. Itu terjadi ketika 2 tahun lalu survei gambut, titik yang ditentukan di gambut itu sedang terjadi kebakaran atau pembakaran gambut. Sementara gambut itu kalau terbakar sehari nggak padam. Karena gambut itu bayangin kalau tebalnya bisa 3 meter, lalu baranya itu bisa sampai 2 meter ke bawah, gitu ya. Gambut kering yang terbakar itu, maka baranya itu masih ada, mowonya masih ada, dan asapnya masih kemebul gitu ya. Nah itu surveyor nggak berani lewat begitu, melewati itu. Bisakah melingkar? Kalau nggak melingkar ya itu ditunda titik itu, digeser ke titik yang lain. Nah makanya kalau terjadi gangguan-gangguan seperti itu bisa bisa karena kebakaran atau genangan terlalu tinggi. Kadang-kadang kan peta itu menyesatkan juga. Di peta baik-baik saja gitu ya. Kita datang ke satu titik ternyata genangannya tinggi di atas pinggang gitu kan bahaya. Kalau ada buaya, ada semak, ada ular dan sebagainya. Nah, makanya kendala-kendala itu harus ditanggulangi. Kadang-kadang bukan medan juga, masalahnya juga di kendaraan kita. Survei gambut itu kadang kan memakai perahu kelotok, Mbak. Perahu kelotok itu perahu yang lebarnya hanya sepinggang itu loh, yang pakai solar itu. Nah, yang pergi biasanya 3 orang dengan apa nahkodanya itu dari orang lokal. Itu kadang-kadang pernah suatu saat sinyalnya nggak ada, pakai perahu klotok, dieselnya mati, macet gitu, sehingga otomatis nggak bisa minta tolong kan. Akhirnya mereka mendayung secara manual untuk pulang kembali ke arah tujuan. Untung ada orang lokal sehingga mereka bisa pulang walaupun pulang sampai base camp. Jadi di base camp itu kan kadang-kadang kita umumkan jam 5 harus pulang, harus nyampe di base camp gitu. Tapi prakteknya karena ada gangguan dan sebagainya bisa aja survei itu pulang nyampe rumah jam 8 malam gitu. Nah, kadang-kadang si bagian base camp itu suka nanya posisinya sampai mana. Itu kan kalau ada sinyal. Kalau nggak ada ya sudah, suasana bisa mencekam itu karena nggak ada kabar, nggak ada sinyal dan sebagainya gitu. Ya, oke, silahkan yang lain. Waktunya masih 9 menit. Ayo efektifkan. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Isna. Silahkan. Ada lagi nggak? Halo? Mumpung loh, kalau Anda katanya pengen survei, ini angkatan berapa sih? 2019 atau 20 nih? Atau 18? 18 sudah selesai, 19 mungkin ya. Nah ini kalau nanti ada survei gambut atau survei-survei yang lain, kalau yang perempuan ya saya rekomendasikan yang sekitar DIY saja lah, gitu, atau Jawa Tengah. Tapi kalau yang cowok itu boleh sampai luar Jawa kalau ada lokasi menantang. Tapi lokasi yang paling menantang yang tidak semua orang bisa itu adalah kalau survei di Papua. Ya, survei di Papua itu resikonya terlalu besar karena itu jauh di pedalaman, di hutan, dan kadang-kadang surveinya naik helikopter dan sebagainya gitu ya. Makanya Anda kalau di pasukan elit tentara itu kan ada raider gitu, ada pasukan khusus gitu. Nah, surveyor itu juga nanti bagi-bagi itu. Ada survei-survei biasa. Paling enak itu ya survei politik. Survei politik itu jaraknya nggak jauh, bayarannya tinggi gitu ya, dan yang disurvei di kota-kota. Ya, samplingnya pun sampling tidak semuanya, mereka hanya mencari wawancara. Itu kan survei manusia. Survei ekonomi juga gampang karena biasanya ke tempat keramaian. Tapi survei pertanian nggak gampang loh adik-adik. Misalnya Anda wawancara di Jawa saja.
Anda berangkat siang, ya misalnya berangkat dari base camp karena kebiasaan bangun siang, berangkat jam 10. Ternyata petani jam 11 sudah pulang, nggak ada di lahan gitu. Jadi Anda survei sampai situ jam 1, nggak ada orang lagi yang bisa diwawancara gitu. Jadi seperti itu. Kendala di lapangan itu sangat dinamis. Saya pernah menerjunkan surveyor itu sekitar 25-an orang di Pekalongan tahun 2005 gitu ya. Ceweknya ada 6, sisanya cowok gitu. 2 minggu berjalan itu terjadi cinta lokasi ada 4 atau 5 pasangan gitu. Jadi yang namanya kumpul bareng dalam satu rumah rame-rame, makan bareng, guyon bareng itu kan, apalagi usia-usia Anda itu kan usia-usia cinta lokasi gitu ya. Jadi mereka ternyata mengalami cinta lokasi ya, karena saya komandan perangnya, 5 orang saya eksekusi, ceweknya 5 itu tak pulangin dulu. Yang cowok-cowoknya protes gitu, karena mereka udah nyaman, biasa kedip-kedipan di situ sambil kerja gitu. Tapi kan kalau itu diteruskan nanti bahaya gitu. Kalau ada apa-apa, terjadi maksiat dan sebagainya kan nanti yang kena satu tim. Nah gitu. Jadi plus minus lah kalau kita survei dengan melibatkan 2 jenis. Tapi kalau cowok semua juga resikonya, kadang-kadang kalau cowok semua itu emosian semua, jadi nggak ada peredamnya. Cowok itu biasanya kalau mau marah, ketika di base camp diguyoni sama cewek gitu kan marahnya cair gitu. Tapi kalau lanang kabeh gitu ya, sudah 2 minggu laki-laki semua nggak pernah apa gitu ya. Jadi ketersinggungan tinggi gitu. Jadi ya plus minus. Kita lihat situasinya. Kalau gambut biasanya memang cowok semua. Kalau toh ada cewek ya ditaruhnya di base camp hanya untuk update data, tabulasi, analisis sampel, memilah-milah sampel dan sebagainya gitu ya. Oke, silakan ada lagi satu terakhir. Kalau ada pertanyaan, monggo. Pak, saya Ya, ingin Dinda. bertanya. Ya, Dinda dari tadi sinyalnya agak-agak low. Monggo. Ini kedengeran nggak, Pak? Kedengaran. Saya mau nanya, Pak, perbedaan perlengkapan survei di lahan gambut sama di hutan atau perbukitan atau pegunungan itu pasti kan ada bedanya nih, Pak. Nah, contohnya perbedaannya itu apa aja ya, Pak ya? Nah, kalau di Makasih. gunung biasanya kan pakai sepatu gunung, gitu kan. Tapi sepatu gunung kalau dipakai di lahan gambut yang harus berendam air ya beda gitu. Sepatu ya harus dicari sepatu yang mudah kering juga gitu. Pakaian intinya yang gambut itu resiko basah lebih tinggi gitu ya. Kalau yang gunung itu resiko basah lebih kecil. Tapi lihat musim juga, kalau musimnya musim hujan ya berarti harus bawa jas hujan gitu loh. Karena ada kemungkinan resiko kehujanan di lapangan. Yang jelas kadang-kadang kalau kita survei itu lebih bagus pakai sendal gunung itu. Sendal gunung tuh mau kekeringan, mau basah, kan keringnya cepat. Kalau pakai sepatu yang talinya banyak, apalagi kayak sepatu cat, sepatu kayak kita olahraga jogging itu kan keringnya lama. Dan kalau bisa bawa yang lama, bawa yang lebih dari 1 gitu ya. Itu untuk sepatu. Kemudian beda memang strateginya. Kalau yang di gunung itu kan udara dingin ya. Udara dingin itu kalau terlalu tinggi ya resiko apa namanya tuh dehidrasi. Jadi merasa kedinginan, dehidrasi itu yang bahaya. Kalau di gambut itu resikonya kadang-kadang binatang buas, Pak. Jadi binatang buas itu kalau terutama ya ke Sumatera Kalimantan itu kalau di taman nasional, artinya yang belum terjamah oleh manusia. Tapi kalau gambutnya gambut di permukiman, perkebunan ya hutan paling binatang buas hanya ular lewat gitu aja. Tapi kalau di taman nasional di Sumatera itu kemarin sampai diberitahu ini orang hutan. Jadi orang hutan itu punya perilaku, si jantannya ini kalau lihat ada yang ganggu, dia kan punya teritorial. Dari penciuman kok ada manusia lewat tuh dikejar. Dan pengejaran itu biasanya akan terhenti kalau terhalang air. Jadi orang hutan itu takut air gitu. Takut maksudnya tidak mau menyeberang sungai hanya demi mengejar musuhnya. Gitu ya. Tapi kalau buaya itu di rawa-rawa ya. Kalau di Sumatera itu kadang harimau gitu ya. Tapi dengan rombongan banyak orang ya itu biasanya bisa dihindari. Apalagi kalau survei Taman Nasional biasanya melibatkan dari para penjaga hutan untuk ikut mensurvei gitu. Gitu. Bedanya yang di atas dengan yang di bawah seperti itu. Nah, kalau yang survei gambut
itu yang di bawah itu resikonya kalau pas musim pembakaran itu loh. Puncak musim kemarau itu kan mungkin nggak ada hujan, tapi kadang-kadang petani lagi asik-asiknya atau oknum-oknum membakar gitu. Jadi kadang-kadang kabut asap, suka kita napas pun nggak plong gitu. Nah, kalau di lereng gunung ya itu biasanya terkait dengan jalan licin, ya bisa slip, kendaraan bisa nggak mampu naik dan sebagainya. Jadi situasi survei itu akan menyesuaikan dengan kondisinya, kondisi lapangannya seperti apa, gitu. Oke, mungkin itu ya karena waktu kurang 2 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini intinya dari survei adalah memang persiapan dan pelaksanaan. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di grup WA atau nanti tulis di komentar YouTube karena ini nanti akan ditayangkan di YouTube. Gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Terima kasih. Kalau yang jadwal Jumat, presensi silahkan di hari Jumat. Terima kasih ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Gitu.